Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rega selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan G171 serta teman-teman dan juga para penonton yang kami hormati. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari Citizen Project kami dengan judul apa yang sudah diberikan oleh warga negara dan negara terhadap satu sama lain. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Netanya Adel Stefani dengan NPM 037 dan rekan saya. Saya Fitra Zara, NPM 25. Saya Andita Rizky Yuliani, NPM 446. Saya Fauzan Fahmi Baswedan dengan NPM 044. Saya dengan Raffi Sadam Putra Utama dengan NPM 254. Saya Dandi Surya Alriananda dengan NPM 161. Dan sebelum kami masuk ke dalam inti pembahasan dari presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban secara umum yang akan langsung dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Hak dan kewajiban merupakan sebuah bentuk timbal balik dalam upaya mencapai sebuah tujuan, yang mana tujuan tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara hukum, dalam menghadapi dinamika dan perkembangan tersebut, Indonesia berpegang pada satu pedoman, yakni Undang-Undang Dasar. Dengan adanya Undang-Undang Dasar ini, tentu saja akan mengatur dan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara Indonesia. Dan hak serta kewajiban negara dan warganya pun sudah diatur dalam UUD 1945 secara lengkap, gamblang, dan mencakup segala bidang. Everything must be done according to law. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa dasar dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara warga Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, termasuk juga tentang hak dan kewajiban yang harus diberikan baik oleh warga negara terhadap negara, begitupun oleh negara kepada warganya. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, maka bisa kita ketahui bahwa hubungan hak dan kewajiban antara warga dan negara harus saling terpenuhi. Dan di sini yang dimaksud negara adalah pemerintahan yang menjalankan negara Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasan kita yang pertama, yakni mengenai apa sajakah hal-hal yang telah diberikan oleh negara terhadap warga negaranya menurut dari masing-masing anggota kami. Menurut saya, hal yang telah diberikan negara pada masyarakatnya yaitu yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah tentu saja akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Contoh dari sarana ini yaitu seperti transportasi bis, kereta, sedangkan contoh dari prasarana yaitu terminal dan stasiun. Yang kedua yaitu memberikan lapangan kerja. Sudah seharusnya pemerintah berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia sebagai upaya peningkatan kualitas ekonomi. Dengan semua fasilitas dan kesempatan yang diberikan pemerintah, diharapkan UMKM juga dapat berkembang pesat sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial adalah upaya pemerintah dalam memberdayakan sumber daya manusianya, mengingat fakta bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang. Contoh dari program bantuan sosial pemerintah yaitu program Indonesia Pintar dan program Keluarga Harapan. Lalu menurut saya ada dua aspek apa yang negara berikan terhadap kita. Yang pertama adalah salah satu hal yang terpenting dalam bernegara adalah kebebasan untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Bukan paksaan negara untuk meyakini satu entitas yang wajib disembah oleh semua rakyatnya. Sedangkan kepercayaan di dalam diri manusia tidak bisa dipaksakan. Maka dari itu negara memberikan kebebasan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu
yang tidak boleh diganggu-gugat oleh negara tersebut. Lalu yang kedua, adalah pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pastinya di dalam bernegara, negara akan memberikan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil untuk masyarakatnya. Negara akan memberikan pengakuan terhadap warganya karena sudah tanggung jawab sebuah negara untuk mengakui warganya sendiri, dan pengakuan ini di dalam keseharian masyarakat seperti diberikan KTP dan memperbolehkan memilih ataupun mencalonkan diri untuk memimpin daerah ataupun negara. Keamanan untuk warganya dengan tujuan menjaga warganya dari bahaya yang disebabkan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diciptakan sebuah aturan yang tertulis di Undang-Undang Dasar Negara dan membuat kelompok keamanan seperti polisi dan tentara agar menjaga negara dan Menurut saya, negara sudah memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sederajat. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang sama dan sederajat terlepas dari status, profesi, ekonomi, dan domisili mereka. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya program pendidikan dasar dan wajib selama 12 tahun pembelajaran dan didukung dengan program pendidikan yakni Dana BOS, KIP, dan Kartu Pendidikan Daerah lainnya. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yakni Fauzan, bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sederajat di mata hukum, seperti yang sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga melindungi HAM yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Negara memberikan hak bagi setiap individu, yakni kebebasan berdemokrasi serta kesempatan untuk menjalani kewajibannya yang lain. Kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu negara yang telah merdeka dari penjajahan. Negara memberikan warganya jaminan keamanan dan kebebasan dari jajahan. Salah satunya adalah menjadi negara netral dan damai. Dari masa ke masa, kebebasan telah berevolusi, dan sekarang kebebasan dalam berdemokrasi serta berekspresi menjadi salah satu bentuk nyata kebebasan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Indonesia. Negara telah memberikan identitas dan pengakuan bagi seluruh warganya, memberikan fasilitas dan akses sarana prasarana yang mudah, dan memberikan hak suara bagi seluruh rakyatnya. Negara memberikan akses fasilitas sebagai penunjang kualitas hidup warganya. Contoh fasilitas seperti taman baca, buku gratis, dan fasilitas lainnya yang sangat banyak. Sekali negara sudah memberikan kepada kita, sangatlah penting bagi kita sebagai warga negara yang baik juga menaati peraturan yang berada di negara ini dengan membayar pajak, menaati lalu lintas, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan kedua dari presentasi kami, yakni tentang apa sajakah hal-hal yang telah diberikan oleh warga negara terhadap negaranya sebagai suatu bentuk timbal balik. Beberapa hal yang sudah saya berikan kepada negara yaitu yang pertama, menaati peraturan. Menaati seluruh peraturan yang ditetapkan merupakan sebuah kontribusi sederhana yang bermakna. Contohnya adalah menggunakan masker dan melakukan social distancing pada saat pandemi.
Dengan kita menaati peraturan itu saja, kita dapat berkontribusi untuk negara, yaitu untuk mengurangi angka kasus COVID-19 dan dapat diharapkan segera eh, kita bisa melakukan aktivitas normal seperti dulu lagi. Yang kedua yaitu mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia. Berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan mempelajarinya. Tujuannya yaitu agar kebudayaan tersebut tidak dicuri ataupun punah. Yang ketiga yaitu menggunakan dan membeli produk Indonesia. Membeli dan menggunakan produk lokal berarti kita juga mendukung usaha kecil menengah dan berkontribusi meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia. Yang berarti dengan meningkatnya ekonomi, kesejahteraan masyarakat juga bertambah dan angka kriminalitas berturun. Menurut saya ada 3, yaitu kewajiban kita, yaitu wajib menaati hukum, menjunjung hukum, dan ikut serta dalam pembelaan negara. Mungkin tidak semua remaja bisa mengharumkan nama negara dengan prestasi akademik maupun non-akademik. Tapi minimal kita semua sudah melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu menaati dan menjunjung hukum, karena dengan itu kita sudah menjadi warga negara yang baik dan tidak akan diberi hukuman oleh negara. Dan yang paling penting adalah dengan membela negara. Walaupun di era sekarang yang tergolong sudah damai, tetapi tetap saja ada pengaruh buruk yang berdampak pada negara. Hal yang bisa kita lakukan adalah memfilter ideologi dan budaya luar agar ideologi maupun budaya negara sendiri tidak tercemar. Baik, jika menurut saya ada 3 hal yang sudah kami berikan terhadap negara. Yang pertama yakni menghormati hak asasi manusia termasuk dalam keberagaman agama, suku, ras, serta bahasa yang ada. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk perwujudan dari adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 di mana undang-undang tersebut sudah menjelaskan bahwasanya HAM atau hak asasi manusia dari masing-masing individu akan dilindungi oleh pemerintah. Setelah itu juga ada turut serta dalam menjaga dan melestarikan segala budaya yang ada di Indonesia. Di tengah terjangan era globalisasi ini, tentu saja menjaga dan melestarikan budaya menjadi salah satu tantangan yang paling besar bagi negara. Hal ini jika dibiarkan tanpa adanya penjagaan dan pemahaman yang ketat mengenai ideologi Pancasila, tentu saja akan menjadi ancaman yang besar pula bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap melestarikan dan membanggakan budaya khas Indonesia serta berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, juga ada turut serta dalam upaya membela dan menjaga kedaulatan negara. Hal ini bisa diwujudkan dengan beberapa cara, diantaranya yakni rela berkorban, mewujudkan sikap cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dimanapun kita berada, serta senantiasa menaati dan mengaplikasikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, menurut saya yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang nantinya berguna bagi bangsa dan negara itu sendiri sebagai bentuk timbal balik dari adanya fasilitas dan akses pendidikan yang sudah diberikan oleh negara. Menentukan cita-cita ini menjadi seperti apa ke depannya memang merupakan hak setiap individu, selama hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, tidak melakukan pelanggaran hukum. Senantiasa mematuhi aturan yang ada demi terciptanya negara yang aman dan tentram. Hukum aturan dibuat untuk dipatuhi. Apabila dilanggar, ada akibat yang harus diterima oleh pihak yang melanggar hukum atau aturan tersebut. Menaati segala bentuk aturan, mulai dari yang besar hingga yang terkecil, seperti menaati peraturan lalu lintas dan melakukan vaksin dosis 1, 2, dan 3 sebagai salah satu bentuk menaati aturan protokol kesehatan. Sebagai seorang pelajar, saya turut
mengupayakan aksi bela negara dengan cara giat dan tekun dalam belajar berbagai hal. Kewajiban atau yang sudah saya lakukan untuk Indonesia tidak lain tidak bukan ialah ikut serta dalam upaya bela negara sebagai tercantum dalam pasal 27 ayat 3. Namun upaya bela negara di sini bukan berarti saya ikut berperang melawan penjajah atau berperang melawan teroris yang ingin menghancurkan negara ini. Upaya bela negara yang sudah saya perbuat untuk Indonesia di sini banyak ragamnya, seperti menaati semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah, membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat, dan Baik, dari beberapa materi di atas dapat kita simpulkan bahwa antara negara dan warga negaranya diperlukan sebuah kerjasama, sinergi, dan timbal balik dalam memberikan hak dan kewajiban masing-masing demi menciptakan sistem negara yang kompak dan selaras. Yang kedua, setiap anggota kelompok sudah merasakan dan menerima haknya sebagai warga negara dari negara dan menyimpulkan bahwa negara telah melakukan kewajibannya dengan cukup baik dan sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, setiap anggota kelompok sudah melakukan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai warga negara dengan cukup baik dan sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dibacakannya kesimpulan dari presentasi kami, maka berakhir pula sesi presentasi kami pada kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf atas salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.